Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, Ibu siapkan dulu perangkat pembelajaran. Ya, Ibu. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, silakan satu orang pimpin doanya. Ketua kelas silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, siapa yang suka nyanyi? Saya. Tapi sebelum nyanyi, gua akan memberikan bendera merah putih untuk dipegang. Wow. Wow. Awas ya, Pak. Berdiri, Bu. Iya, berdiri. Indonesia tanah air bentang, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejati tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dirasakan berat, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Silakan duduk kembali. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kita berbeda, beragam tetapi tetap Satu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menemukan persamaan dan perbedaan identitas diri dan teman, peserta didik dapat menunjukkan sikap rukun dalam keberagaman. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dengan teman tanpa membeda-bedakan latar belakang teman. Nah, jadi perbedaan identitas itu ada dua, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Nah, di mana identitas sosial itu merupakan karakter yang dimiliki dalam diri seseorang, ciri dan sifatnya. Nah, ciri fisik itu meliputi warna kulit, jenis rambut, jenis kelamin, tinggi badan, bentuk badan, kemudian sifat meliputi jujur, ramah dan rajin. Kemudian identitas nasional merupakan keterkaitan dengan satu kelompok yang membedakan satu sama lain, yaitu agama dan suku bangsa. Nah, seperti yang anak-anak sekalian lihat pada gambar di atas, itu ada 3 anak yang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda.
Nah, di mana anak pertama itu dengan kulit Kuning hitam. Kemudian anak perempuan yang kedua kulit hitam dan paling ujung itu kulit putih. Nah, siapa yang bisa mencari perbedaan dan selain warna kulit pada tiga anak di atas? Agama. Rambutnya. Rambut. Mana? Apa ya rambutnya? Gerit. Lurus. Ikal. Ya, kemudian ini juga ada yang pakai kacamata, ada yang tidak, dan juga tinggi badannya tidak ada yang sama, ya, ada pendek. Ya. di tengah tuh kalau itu masuk pendek. Nah, kemudian contoh identitas personal adalah jenis kelamin, bentuk wajah, tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, dan gaya bicara. Nah, pasti di antara Reski, Widi, dan Asyak pasti berbeda bentuk wajahnya. Beda. Coba sebutkan bentuk wajah kalian masing-masing. Pasti ataukah yang temannya di samping? Bulat, oval, ya. Kemudian Tinggi, pendek. tinggi badannya, Tinggi aku tinggi. Aku pendek. Pendek. warna kulitnya juga pasti berbeda. Ya. Apalagi gaya bicara dari anak-anak sekalian, karena pasti kalian berasal dari daerah yang Berbeda. Nah, contoh identitas sosial dapat kita lihat dengan agama yang diakui di Indonesia itu ada Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen. Nah, sekarang ibu tanya, di sini ada yang beragama selain Islam? Tidak ada ibu di luar. Di kelas lain itu ada. Oh iya. Nah, apakah perbedaan agama antara agama kalian dengan agama teman yang di kelas lain itu merupakan perbedaan identitas atau bukan? Perbedaan. Nah, tapi meskipun kita berbeda dari suku bangsa ataupun agama, ciri-ciri, kita harus tetap satu dan saling menghargai. Saling menghormati. Ya, tidak membiarkan antara satu sama lain. Oh iya, Ibu punya perangkat pembelajaran mengenai perbedaan kitab-kitab ya. Oh. Media. Nah, pasti kalian bingung ya melihat gambar di atas. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada media pembelajaran ini. Nah, di mana ini ada agama Konghucu, Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Kemudian di sampingnya ini ada beribadah. tempat beribadah. Iya. Ya, kemudian di samping tempat beribadahnya ada hari rayanya, hari raya atau perayaan yang besarnya. Ya. Kemudian di sampingnya ada Kitab suci. dan Nah, untuk agama Buddha, siapa yang bisa bacakan nama kitabnya? saya. Ya, silakan. Tripitaka. Kemudian untuk agama Islam, agama kita sendiri itu kan kita beribadah di Masjid. Kemudian hari Rayanya itu hari raya Idul Adha atau biasa disebut dengan hari raya kurban. Pamit ibu. Hampir nih. Nah, oke.
Untuk mengetes apakah kalian sudah memahami materi mengenai perbedaan identitas, Ibu punya kuis. Nah, jadi yang bisa jawab silahkan angkat tangan. Yang pertama yaitu Taurat adalah kitab suci dalam agama Kristen. Apakah pernyataan di atas benar atau salah? Salah. Ada di jawaban Kemudian yang kedua, di internet. Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam. Apakah benar atau salah? Benar. Benar. Kiri. Oke, benar ya. Kemudian yang ketiga, di Indonesia hanya terdapat satu agama. Karena di Indonesia beragam budaya, agama, suku, ras, kulit, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya di media ataupun di PPT-nya. Jadi pernyataan di atas benar atau salah. Nah, nomor 4, umat Kristen merayakan hari raya Idul Fitri setiap tahun. Salah. Salah. Iya, benar. Umat Kristen. Jadi yang merayakan Idul Fitri itu agama Islam. Jadi dipahami baik-baik ya soalnya. Kemudian nomor 5, Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Apakah benar atau salah? Benar. Itu baru Resti. Iya. Kemudian, sudah tidak ada. Yeay. Nah, untuk apa itu? Nah, sebelum kita mengerjakan lembar kerja, kita mengetes semangat anak-anak dulu. Apakah masih semangat atau sudah Semangat. Ya, silakan berdiri. Apakah kalian sudah tahu tepuk semangat ya? Tahu. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dadang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dadang ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha aha. Aha aha aha. Oke, satu kali lagi yang kompak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dadang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha aha. Aha aha aha. Semangat. Nah, oke, jadi kalian masih semangat ya. Langsung saja Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ibu pulpenku tidak ada. Ini pengisiannya bagaimana Ibu? Ya tanda begini. Checklist. Pilihan ganda. Nama, jenis kelamin kalian, agamanya, sukunya, negara. Kemudian ini soalnya di Jenis kelamin. jenis kelamin, agama. Perempuan.
Buku suku. Suku mandat. Anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Pasti sudah. Data agama nih Bu. Sudah. Sudah. Jangan. Jadi silahkan presentasikan hasil kerjanya. Saya. Ya, silakan. Yang pertama itu soalnya identitas diri mencakup aspek berikut kecuali A. Agama, B. Warna kulit, C. tinggi badan. Jawaban saya itu A. Agama. Sama. Yang kedua itu kamu dan keluargamu adalah berasal dari suku Bugis, sedangkan temanmu berasal dari suku Jawa. Hal ini termasuk aspek identitas A. Diri, B. Sosial, C. Individu. Jawaban saya itu B. Sosial. Kemudian nomor terakhir, coba analisis gambar berikut. Apakah perbedaan yang kamu temukan? Saya menjawab agama. Sama. Itu saja Ibu. Terima kasih, langsung kumpul ya tabelnya. Silakan tapi dipresentasikan di bagian ini. Karena kan masih Let's see, Mom. semua dapat giliran ya, karena kita kan belajar tentang perbedaan. Jadi kita harus mengetahui apa perbedaan di antara kalian berdua. Siapa Ibu? Saya. Oke. Identitas diri saya. Nama saya itu Reski Safira, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Bugis, negara Indonesia. Ini saya. Nama saya Radamia, jenis kelamin perempuan, agamaku Islam, suku Mandat, negaraku Indonesia. Ya, oke, silakan dikumpulkan kalian. Buku. Jadi perbedaannya ada di Suku. nama dan suku. Reski dan Asya itu sama-sama suku Bugis. Dia itu suku Mandan. Harus kita perhatikan. Nah, jadi setelah kita mengerjakan LKPD, Ibu mempunyai permainan. Nama permainannya itu civis lempar identitas perbedaan. Nah, jadi di sini kalian membentuk lingkaran, terus Ibu melemparkan bola kecil ini. Jadi siapa yang dekat dengan bola itu akan menyebutkan satu sikap menghargai perbedaan. Ibu. Itu pasti. Terus kita Ayo, tidak disengaja. Jadi silakan Reski menyebutkan satu contoh sikap menghargai perbedaan. Jadi satu contoh sikap menghargai perbedaan yaitu menghargai atau tidak mengejek agama orang lain, terus menghargai perbedaan fisik seperti warna kulit, dan juga menghargai perbedaan budaya. Oke, baik. Jadi kalian sudah paham ya mengenai perbedaan dan kita harus menghargai perbedaan-perbedaan antara diri kita dan teman ataupun siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, jadi sebelum kalian pulang, Ibu membagikan soal untuk dikerjakan di rumah sebagai penilaian sumatif kalian. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan satu orang
menyampaikan apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Saya Ibu. Ibu, ya silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini itu kita dapat menjalankan agama, tempat beribadah, serta sifat suci apa yang digunakan dalam agama kita. Ya baik. Jadi kalian sudah paham ya mengenai materi hari ini bahwa kita tidak boleh mengejek ataupun membeda-bedakan antara perbedaan, baik itu dari perbedaan identitas kita ataupun perbedaan agama kita dengan orang yang di sekitar kita. Nah, baik, jadi langsung saja satu ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Nah, silakan rapikan alat tulisnya, barangnya jangan sampai tertinggal di kelas. Sampai jumpa besok pagi di mata pelajaran selanjutnya. Bye, Ibu.